Sebelum video ini dimulai, cuci tangan pakai sabun dulu yuk. Jika nontonnya ramean, jangan lupain physical distancing ya. Dan pastiin nontonnya di rumah aja. Oke, kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, SOS MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, mendorong kegiatan, mengarah dan menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan, yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik mengacu pada perasaan puas yang muncul dari dalam diri seseorang saat mengerjakan suatu tugas. Misalnya, rasa tertarik, tertantang, ingin belajar hal baru, merasa bertanggung jawab, dan ingin memaksimalkan potensi diri. Sementara motivasi ekstrinsik berhubungan erat dengan sesuatu yang akan diterima seseorang setelah pekerjaan tersebut selesai, yaitu berupa imbalan. Sumber motivasi ini dari luar diri individu. Contohnya adalah gaji, tunjangan, serta promosi. Lalu, mengapa motivasi kerja karyawan penting? Bagi perusahaan, motivasi karyawan akan membantu pihak manajemen mencapai tujuan yang direncanakan. Tanpa daya penggerak ini, perusahaan dapat mengalami kesulitan. Coba bayangkan, Anda punya satu karyawan yang tidak termotivasi bekerja. Kemungkinan ia hanya akan mengerjakan hal-hal lain di luar tanggung jawabnya, alih-alih menyelesaikan tugasnya. Tentu ini akan membuang waktu, tenaga, dan sumber daya Anda. Memiliki motivasi akan mendorong mereka aktif menyelesaikan berbagai tugas sesuai tanggung jawab yang diemban. Seorang karyawan yang termotivasi akan mempunyai kepuasan kerja dan performa tinggi, serta mempunyai keinginan kuat untuk berhasil. Kinerja merujuk pada fungsi kemampuan dan motivasi. Anda dapat menilai kinerja karyawan dengan mengamati kemampuannya menuntaskan tugas yang diberi sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan motivasi. Pengukuran kinerja akan membawa Anda pada 3 indikator produktivitas kerja, yaitu kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Cermati kemampuan yang dimiliki karyawan untuk menilai sejauh mana ia mampu mengerjakan tugas sesuai ketentuan dan standar perusahaan. Motivasi itu bisa menular. Mengapa demikian? Melihat rekan kerja termotivasi dan bersemangat mengerjakan sesuatu akan menggugah Anda melakukan hal serupa. Apalagi jika usaha dan kerja keras mereka juga dihargai oleh perusahaan. Sebaliknya, ketika pihak manajemen menutup mata pada kinerja buruk karyawan, ini bisa menurunkan motivasi karyawan lain. Karyawan yang termotivasi bukan hanya membuat kinerjanya meningkat, tetapi juga meningkatkan komitmennya terhadap pekerjaan. Ia tak ragu mengupayakan usaha terbaik agar tugas tersebut selesai dengan baik. Hal tersebut akan mendorong tingginya kepuasan kerja karyawan dan berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Jadi pada dasarnya, apabila perusahaan ingin meraih kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka perusahaan haruslah memberikan motivasi pada karyawan agar karyawan mau dan rela mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. Persoalan dalam memotivasi karyawan tidak mudah, karena dalam diri karyawan terdapat keinginan, kebutuhan, dan harapan yang berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Jadi, apabila manajemen dapat memahami persoalan motivasi dan mengatasinya, maka perusahaan akan mendapatkan kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan standar yang ditentukan.